dua kota yang paling hebat di dunia. Karena Persia sudah turun, maka dua kota terhebat di dunia itu namanya Konstantinopel dan satu lagi adalah Roma. Satu ibu kota Romawi sebelah timur, satu ibu kota Romawi sebelah barat. Ini Konstantinopel adalah ibu kotanya Romawi timur. Sedangkan Roma itu adalah ibu kotanya Romawi sebelah barat. Tadi yang sudah saya ceritain, kalau di sini adalah Holy Roman Emperor. Roma Timur ini namanya Bizantium. Ini Roma Barat atau Holy Roman Emperor. Kekaisaran Romawi suci yang dipimpin oleh seorang paus. Kalau di sini dipimpinnya bukan paus tapi namanya patriark. Patrik artinya bapak, patrik. Kalau paus ya artinya paus gitu kan ya. Artinya juga sama. The Holy Father. The Holy Father, betul, paus. Nah, maka ini kemudian dua ini dan ini juga diketahui oleh orang-orang muslim. Nah, saya sedikit fast forward. Kalau ini tahun 622, 5 tahun berselang setelah Rasulullah hijrah, ini ada satu perang yang termasuk paling berat di antara perang-perang kaum muslimin. Saking beratnya perang ini, maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sangat ngeri. Allah katakan, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absara wa balagatil qulubul hanajir." Allah katakan, ingat nggak ketika hari itu? Ketika kalian itu mendapatkan sebuah ancaman dari depan, dari belakang kalian, sampai yang namanya jantung kalian tuh sampai nyesek sampai ke sini. Jadi sampai naik sampai ke sini. Jadi rasanya kayak apa ya? Kayak jantungnya tuh naik sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi dzununa. Betul. Dan tidak hanya itu, tapi mereka berprasangka pada Allah dengan berbagai macam prasangka. Bayangkan sampai selevel Rasul dan bukan selevel Rasul, selevel para sahabat sampai menyangka-nyangka sesuatu yang lain pada Allah. Mereka bilang kayaknya Allah sudah ninggalin kita. Kayaknya kita bukan agama yang benar. Kita pasti kalah. Itu perang apa namanya? Perang Khandaq. Nah, saya sedikit cerita tentang perang Khandaq. Perang Parit. Ini adalah perang Parit. Pada saat perang Parit, ini adalah Madinah. Ini ada banyak sekali gunung-gunung yang mengitari Madinah. Jadi sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah sininya gunung, sebelah utaranya doang kebuka, Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu sudah mengumpulkan sekitar 10.000 orang. 10.000 orang jalan ke Madinah dari Mekah, pengen menghabisi Rasulullah, dan 6 hari lagi nyampe. Cuma intelijennya Rasul canggih. Namanya Jibril. Jadi Jibril ngasih tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada pasukan 6 hari lagi nyampe. Jadi dia CIA atau BIN. Betul. BIN-nya di situ. Gitu kan. Langsung kemudian ini 6 hari nyampe, kamu harus berbuat sesuatu, intercept. Tapi dia nggak di bawah presiden. Nggak, langsung. Ini apa namanya? Betul. Dia Iya betul. Itu pertanyaan atau sindiran. Salah kan Pak Rizal, bukan saya. Enggak, ini Nanya, baik. Nah, jadi ketika Jibril ngasih tahu, Rasulullah langsung ngumpulin para sahabat dong. Kemudian bilang pada para sahabat, kalian punya berapa pasukan? Hitung. 3.000 ya Rasulullah. 3.000 lawan 10.000. Nggak logik. 3.000 lawan 10 nggak logik. Pasti kalah kalau secara hitungan logika. Maka kata Rasulullah, tapi nggak apa-apa. Ada nggak di antara kalian punya ide? Salman Al-Farisi, orang Persia, langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, kami biasa di Persia, kami bangun parit. Dengan bangun parit kami kami angkat tanahnya ke atas, kami punya higher ground, kami bisa panah mereka tidak bisa lewat untuk paritnya. Dan kita tetap agak sulit menang. Tapi kata Rasul, nggak apa-apa kita buat. Dibuatlah parit ngelilingi Madinah. Jadi dia create vantage point. Betul. Tapi tetap nggak bisa menang. Betul. Iya. Nah, jadi dia bikin kemudian parit 8 km. Jadi di sini 8 km dan mereka gali parit itu bukan kayak parit di Indonesia. Parit di Arab itu ya kalau pernah pergi ke Arab, batu semua. Jadi mereka bukan pakai cangkul, mereka pakainya lembing. Dihancurin tanahnya, lalu kemudian diangkat, dan spesifikasinya menurut Salman Al-Farisi, dalamnya harus sekitar 3 meter, lebarnya harus 5 meter. Dan panjangnya 7,5 atau sampai 8 km. Ini berat sekali. Saking beratnya ini, para sahabat itu sampai ya dalam tanda kutip mau nyerah. Bahkan what they're creating is a vantage point kalau sekarang untuk snipernya. Betul. Kalau sekarang sniper naik ke atas. Nah, dulu mereka pemanah. Betul. Dari Persia. Nah, ini sekaligus membuktikan kita nggak ada masalah sebenarnya untuk mengadopsi teknologi dari manapun. Jadi ini adalah ketika mereka lagi gali itu, bahkan dikatakan dalam sejarah itu, sampai para sahabat ada yang nggak tahan, lalu minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin. Ngapain? Saya mau pulang ke rumah aja. Kenapa? Di rumah saya banyak orang nih. Banyak orang harus dikasih makan. Dan saya harus kemudian sebagai laki-laki saya makan. Padahal dia takut mati. Maka kemudian Rasul izinkan. Ada beberapa yang bilang, ya Rasulullah, saya di rumah ada anak dan ada istri, saya pulang. Maka Rasul izinkan. Yang bersama Rasul cuma tinggal 2 orang. 1, orang mukmin yang benar-benar beriman. 2, Yahudi yang terpaksa. Selalu ada jus.
Kenapa ada juz di sini? Karena Yahudi sudah berkomplot dengan pasukan 10.000 ini, mereka sudah saling kemudian ngobrol gini, kami berada di dekat Muhammad untuk mengawasi Muhammad, nanti kalau sudah waktunya kamu nyerang, kami akan nyerang mereka dari belakang. Jahatnya Yahudi. Jadi kami akan ganggu anak mereka, ganggu istri mereka, dan itu lebih berat daripada ngadepin musuh di medan. Nah, juz ini di sini kemudian mereka berkomplot, dan ketika mereka berkomplot, mereka jadi mata-matanya. Nah, maka ketika gali parit ini, dua kelompok ini ada di sisi Rasulullah. Nah, ketika di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini para sahabat ketika lagi gali parit ini, mereka penasaran ketika gali parit. Dikisahkan ketika gali parit ini, mereka makanannya adalah tangan dicelupin ke air, lalu kemudian ditaruh di gandum, dijilat untuk seharian. Jadi sangat dikit sekali makanannya. Atau kemudian satu kurma dikasih kemudian orang-orang yang berbaris disuruh ngemut sampai habis kurmanya. Betul, sangat low ransom, sangat panas dan sangat dingin pada malam harinya dan mereka sangat-sangat susah pada saat itu. Nah, pada saat itulah dalam kondisi begitu ada yang nanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Awil Madinata ini tuftahu awalan. Mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia au Rumiyah. Apakah kota Konstantinopel, balik lagi ke sini, atau Roma? Dan dua kota ini ngeri. Konstantinopel ini kota terbesar di dunia dan terindah di dunia pada zamannya. Dan ada Hagia Sophia. Waktu itu belum ada yang 4 ini, belum ada. Tapi Hagia Sophia ini adalah gereja terbesar sekaligus merupakan simbol daripada superioritas orang-orang ortodoks di dunia pada saat itu. Nasrani ortodoks. Dan Roma itu kalau enggak karena Konstantinopel, ini nomor 1 kota ini. Karena kota ini benar-benar bagus, dari dulu memang dirancang dengan banyak sekali fontaine, fontaine itu air mancur. So you like Roman, makanya itu sangat di Roma juga. Betul, makanya di situ Roma. Nah, jadi di setiap alun-alun itu ada banyak fontaine dan hebatnya fontaine di Roma sampai detik saya berbicara itu airnya diambil daripada gunung-gunung dan bisa langsung diminum. Jadi kalau ke Roma, saya pernah ke Roma wudhu di depan Spanish Step. Wudhunya di depan itu, di depan fontaine kura-kura itu. Wudhu di situ terus naik terus kemudian sholat. Di foto-foto orang gitu segala macam. Ya intinya adalah di situ adalah dari dulu memang kota yang sangat bagus sekali. Dan orang-orang Romawi selalu bangun kota di atas 7 bukit. Selalu. Karena mereka meyakini 7 itu adalah tempat mereka bangun untuk dewa-dewa mereka. Nah maka Konstantinopel, Roma sama-sama kota 7 bukit. Sama-sama kota 7 bukit dan ini indah kedua setelah Romawi. Nah para sahabat nanya pada Rasulullah dalam masa itu, ya Rasulullah yang mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma. Jadi bayangkan dalam kondisi ngeri kayak gitu, ini ada sahabat yang nanya, kalau kita boleh mengakses kondisi mental mereka, mereka itu memang betul capek, tapi mereka penasaran. Karena mereka sudah tahu seluruhnya akan takluk dua-duanya, tapi mereka nggak sabar pengen tahu yang mana dulu yang takluk, Konstantinopel atau Roma. Rasul jawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai kaum muslimin, adalah kotanya Heraklius. Itu Yahudi langsung bilang ini. Dalam sirah diceritakan, Muhammad gila. Karena Muhammad bicara tentang sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Betul, gila. Nah, makanya buku saya judulnya Beyond the Inspiration. Nah, Muhammad gila. Makanya orang-orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad punya sebuah julukan favorit, Al-Majnun. Al-Majnun artinya orang gila. Laila Majnun itu Majnun artinya gila karena cinta. Nah di sini gila. Kenapa? Karena Muhammad itu bicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal. Ternyata para sahabat yakin, para sahabat percaya, ini peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya di surat Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab artinya perang parit atau perang koalisi, yaitu menggambarkan tentang perang parit. Nah singkat cerita, Ahzab. Kalau azab beda lagi. Itu sinetron Hidayah. Azab, gitu kan, azab kubur. Kali Ahzab artinya jamak daripada plural daripada hizb. Hizb itu singular. Ahzab itu adalah hizb atau banyak partai. Jadi Ahzab. Jadi kalau sekarang koalisi. Nah, sekarang koalisi silakan dikembangkan gitu kan ya. Nah, jadi koalisi itu memang dari dulu terjadi gitu kan ya. Apalagi kalau udah mau pilkada gitu. Betul, terutama ada satu kota, nggak usah deh.